Jadi kalau melihat di sini, maaf ini masih bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa lah. Nah, tapi di sini dengan kanvas model ini langsung dari satu slide ini, satu gambar ini udah menunjukkan berbagai macam. Pertama kali yang saya selalu lihat itu adalah di sini, value proposition. Value proposition itu adalah apa? Jadi apa sih yang akan kita jual? Jadi kan ibu bapak membuat suatu proyek perubahan, ada satu produknya. Produknya itu apa? Nah itu di sini dijelaskan di sini produknya. Ya, jadi di sini produknya itu apa itu dijelaskan di sini. Satu itu. Kemudian setelah ada produknya, ibu bapak perlu ada customernya siapa. Jadi stakeholder itu ada dua seperti saya tadi itu kan, stakeholder itu ada dua, dua kelompok. Satu yang sifatnya customer, satu istilahnya partner. Nah, sekarang customernya dulu. Customernya siapa? Jadi produknya akan menggunakan produk ibu bapak itu, ya kan? Kan ada nah yang menggunakan produknya itu adalah customer. Nah itu siapa customernya itu? Nah itu di define. Nah, ini ada yang loncat ke yang di strategi marketing tadi. Ya kan kalau di value proposition ini produknya ini apa? Ini kan tadi ada di latar belakang. Kemudian terus nanti ada di latar belakang dulu. Itu akan muncul value propositionnya. Nah, kemudian terus nanti di customer segmentnya ini siapa yang menjadi customer? Siapa-siapa aja disebutkan di situ. Ya kan ada ini yang di poin berapa saya lupa ada 7 ya strategi customer strategi itu. Nah, sesudah itu ada bagaimana channel, bagaimana cara menyampaikan produk ini ke customer. Ini bagaimana caranya? Bagaimana orang si produk ini kan bisa dinikmati oleh si customernya atau customer ini memerlukan si produknya ini. Bagaimana caranya? Channelnya ini bagaimana caranya? Nah ini kemudian di sini disebutkan di sini caranya. Ya kita akan lihat lagi ini ada di apa namanya si customer tadi strategi komunikasi tadi. Maaf strategi komunikasi nanti di sini ya dibahas. Tapi channel ini caranya. Jadi di masih di background apa latar belakang tadi itu muncul bagaimana itu disampaikan kepada customer. Nah, misalkan itu produk hukum, ya kan? Ya produk hukum bagaimana menyarikan produk hukum kepada si KL yang misalkan akan menggunakan itu. Ya, misalkan disampaikan melalui web atau oh enggak ini disampaikan melalui rapat koordinasi, itu channelnya. Nah, kemudian customer relationship-nya, bagaimana ibu bapak menjalin hubungan dengan customer ini? Bagaimana? Ini muncul tadi yang di bab 7 bagaimana cara komunikasi dengan customer. Ini ada ya macam-macam itu bisa pakai melalui WA, bisa melalui rapat internal, bisa melalui ya, simposium, bisa seminar macam-macam. Nah ini bagaimana sih menjaga hubungan dengan customer ini? Nah di sini adalah sisi untuk keluarnya. Ya, jadi di sini keluar itu maksudnya jadi sisi dengan antara ibu bapak dengan pihak customer. Ya, jadi memang ini disusunnya memang untuk produk yang profit. Ya, tapi kita bisa juga menggunakan non profit. Ya, jadi ini customer. Nah, kemudian di sisi kiri ini ada internalnya. Jadi pertama sini ada key partner. Ya, key partner ini siapa? Jadi mungkin aja di sini key partner ini bukan saja tim sukses ya. Key partner ini misalkan untuk membuat produk tersebut, ternyata ibu atau unit kerja ibu nggak sendirian. Misalkan ibu bukan di biro hukum, ini membuat suatu produk hukum. Oh, saya harus berpartner dengan biro hukum. Misalkan produknya ini adalah untuk masalah informasi publik. Wah, saya harus berpartner dengan biro humas. Nah, itu adalah partnernya siapa saja. Kemudian key activities. Aktivitasnya apa? Aktivitas dari kegiatan itu apa? Aktivitasnya untuk menghasilkan produk ini. Ya ini tadi ada kan di apa nih perubahan tadi apa si rancangan perubahan tadi ada milestone-nya segala macam. Nah itu ada key activities ini. Itu ada di sini. Bagaimana kita akan melaksanakan atau menghasilkan si produk ini. Kemudian key resources-nya apa aja yang menjadi sumber daya yang diperlukan. Ya biasa di situ apakah perlu uang, apakah perlu alat, apakah perlu SDM. Nah ini resource-nya dituliskan di sini. Nah, jadi kalau kelihatan di situ, ini value-nya si produknya. Di sisi kanan ini adalah untuk menjual keluarnya, sedangkan di sisi yang kiri ini adalah
yang di dalamnya, apa yang harus kita siapkan. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada revenue stream. Ini adalah apa namanya manfaat. Jadi di sini apa manfaatnya? Jadi di sini kan tadi ada mulai dari apa output maupun impact output dan outcome, juga tujuan dan manfaat itu dituliskan di sini. Ya, di sini baik itu manfaat buat internal eksternal. Jadi di sini adalah revenue stream. Sedangkan ini cost, biayanya berapa? Bukan nggak harus biaya berapa ya, tapi bisa aja Ibu Bapak ini loh biaya ada biaya rapat, biaya perjalanan dinas, biaya apa namanya narasumber, biaya misalnya seperti itu. Jadi cost struktur ini nggak harus muncul nilai rupiahnya, tapi di situ ada ini loh ada komponen-komponen yang perlu disiapkan masalah. Nah, dengan adanya si kanvas model ini, satu slide ini sudah mencerminkan si deskripsi dari proyek perubahan kita. Nah, jadi ini secara singkat saya sampai gitu. Nggak harus ibu bapak menggunakan kanvas model, tapi kalau misalnya itu alat yang membantu sehingga mudah bagi yang orang baru mendengar tayangnya itu langsung lihat, oh oke, berarti langsung kena semua dari satu slide itu aja. Itu tadi permintaan dari Pak Andri. Mudah-mudahan. Izin Pak. Ya, silakan tulis. Mohon penjelasan yang terakhir Pak, revenue stream. Mohon diulang. Jadi, terima kasih. Baik Bu, jadi revenue stream itu adalah manfaat dari proyek perubahan kita. Ya, jadi revenue stream ini manfaatnya. Itu ada tadi kan dari tujuan ada manfaat. Ya kan ada di saya lupa di poin 3 atau 4. Terus nanti kalau yang di value proposition itu adalah produk dan output dan outcome. Ya, jadi harus bedakan value proposition adalah output dan outcome. Tapi di revenue stream ini ada tujuan dan manfaat. Nah, di situ ingat manfaat itu mungkin bermanfaat bagi unit kerja kita, mungkin juga manfaat bagi organisasi lembaga kita, mungkin juga bahkan manfaat bagi republik ini, atau bahkan misalkan ada lingkungan hidup, berarti kan itu bisa bermanfaat bagi dunia juga. Gitu. Jadi maksudnya revenue stream itu adalah meskipun di sini kan ini orang-orang ini diciptakan untuk perusahaan-perusahaan yang profit, jadi manfaat itu biasanya mesti rupiah, mesti dolar, mesti. Tapi kita nggak harus seperti itu. Tapi manfaat bagi ya, gitu ya. Makasih Pak. Oke. Bagaimana Ibu Bapak nampaknya sudah gemes mau nulis ya? Ya oke, kalau misalnya seperti itu ya sudah kita coba kembali ke rencana kita tadi ya, jadi ke rencana kita yang semula. Jadi di sini kita hari ini nah ini ya. Jadi sekarang kita hari ini tadi penjelasan dan diskusi kelompok kita sudah selesai. Nah, sekarang tinggal coaching individual. Ya udah sendiri-sendiri Ibu Bapak melakukan kegiatan sendiri-sendiri ya di sini untuk menyusun itu tadi, menyusun konsep RPP ya pada sendiri. Tapi itu sekali lagi saya ingatkan Ibu Bapak jangan keluar dari Zoom meeting ini, room ini, karena ini di record supaya Ibu memang memenuhi jumlah 9 JP itu Bapak ya. Jadi silakan kerjain, karena kalau saya ngomong terus gini kapan kerjanya kan Ibu Bapak. Itu pasti ini ngomong aja gitu kapan ya. Sekarang silakan kerja, di mute, bila perlu juga video bisa di off-kan. Nanti sewaktu-waktu ada yang ingin secara individu perlu komunikasi dengan saya, bisa melalui Zoom meeting ini, berarti terdengar oleh semua, atau bisa individual melalui chat WA, berarti nanti seperti itu. Silakan Ibu Bapak. Jadi kalau memang sudah itu, mari kita kencangkan ikat pinggang, kita berjalan. Targetnya tadi nanti sekitar jam habis asar, saya kira 3:15 gitu, 3:15 itu saya nanti akan
panggil lagi, ayo 13 kita akan kumpul lagi. Untuk saya itu kebetulan saya untuk ngecek aja sampai seberapa pencapaian ibu bapak semua, sehingga saya bisa masih punya bila perlu nanti malam nggak boleh tidur misalkan gitu, itu ngecek nanti jam 3 jam 4 jadi saya nanti bisa lihat, wah ini nggak bisa tidur nanti malam. Kalau nggak bisa tidur sama, saya juga berarti harus bimbing sampai nggak bisa tidur juga gitu. Oh gitu. Ya mudah-mudahan kita nanti jam Oh. sekitar jam 4-an, jam 3:30 itu kita udah bisa punya satu tadi konsep yang jelas ya, hubungan konsep Ubro, tapi konsepnya udah jelas meskipun belum jadi teks ketikannya atau belum jadi tayangannya, enggak, tapi konsepnya udah kelihatan mulai ada 7 atau 8 poin tadi. Dan juga sudah punya ya tadi Bu Aster